Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka merumat Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pati hormat sama ma'athirun nubuwah, tempat-tempat bersedekah. Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita. Ya, saya ini rungokno tenan ya. Saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita kayak Mas saya Sarang, Mas saya, ya semuanya semua Mas saya, termasuk Lirboyo, Peloso, Sidogiri, semuanya Kudus, Kajen, Krapyak, semuanya kita mencintai, menghormati. Juga sangat mencintai NU, saya juga mencintai Muhammadiyah, semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda, beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik, tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja, apa? Di hal. Kemudian orang menyimpulkan miranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu mana tidak terima bahak hadisnya Nabi butuh penjelasan, karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna, tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Lalu itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah SAW. Gue gak sekedar pernah menipu, rezekimu kok bodoh nih. Orang terima sekedar pernah, rezekimu kok bodoh nih. Wah itu laisa minna ini tak ngamek. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min fitil kal khoslah, di sisi itu apa? Di sisi itu. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka merumat Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pati hormat sama ma'athirun nubuwah, tempat-tempat bersedekah. Jadi jangan kira kita, jadi kalau kita ngeritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan, misalnya kamu simpulkan, Gus Bak benci Wahabi ya enggak juga, dalam hal yang kita tidak cocok. Yang kita cocok ya cocok, kayak tadi misalnya Sayyid Muhammad tuh kalau ngarang kitab, meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa, dalam hal yang sama, apa dalam hal yang sama, karena mereka bermakna. Ya misalnya Nyon Sewu, misalnya pengajian umum, saya juga suka dari segi syiar, dari segi apa? Syiar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan, itu mesti saya kritik. Wong karuan kiai cilik ning desa kok pengen pengajian akbar. Akhirnya panitiane door to door 2 wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar, itu kan memang nggak berat. Tapi kalau yang desa-desa pengajian gede, 2 wulan atau 3 wulan oleh door to door gitu. Nganti agar wong dijalukin apa? Sebab. Padahal kampung situ nggak butuh pengajian besar, karena wong butuh aja mabadi fikih. Lalu apa ngundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Nah seperti ini harus dikritik, tapi bukan berarti kita membenci, karena ya ada sisi baiknya. Misalnya nah nyimpulkan rezekinya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan, tanya, sanging pundi mbak, sanging beriki. Sebetulnya ini murni hakul jar, karena tetangganya dia takok. Berarti muamalahnya hakul. Terus wong alime ya terbatas. Oleh delok ora kok ngarep ngisor nganti dhuwur sak kadare. Terus bareng rugen roh, oh nak ngono jagoan mbek wong ayu ku oleh. Wong aku tahu ketemu wong alim ya jagoan mbek wong ayu. Nah itu jenenge kesimpulan. Kan terus sakarepe dhewe jenenge nyimpulno iku sakarepe. Jadi saya ulang lagi ya, ini sebagai apa? Kita niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong mukmin kabeh kudu salimus sodri, napa salimus terus selamat dadane. Kula hormat sama semua orang se-Indonesia yang memberi kontribusi pada agama ini, saya hormat. Cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu, apa dalam hal itu. Ya misalnya gini, nyuwun sewu, misalnya saya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu saya hormati semua. Dengan tokoh yang kita mungkin cara zahir beda, kita hormat. Cuma mau tidak mau memang kita kadang kritik, tapi itu bukan bawaan kebencian, bawaan tadi kondisi, no? Misalnya gini nyuwun sewu ya. Saya tetap menghormati semua siapa saja memberi kontribusi pada agama ini, baik yang terkenal maupun tidak, yang tersembunyikan namanya maupun
Tidak. Saya sampai sekarang masih punya adat sowan kiai-kiai yang nggak terkenal, tapi memberi kontribusi pada agama ini. Saya hormat. Tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya, karena orang nggak bisa mengakses karena tidak. Yang terkenal punya sisi positif, yaitu syiar. Tapi resikonya biasanya terkontinu, terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar. Tapi hariannya kurang bagus biasanya karena fokus apa? Ya fokus kebesaran tadi. Kalau yang kecil biasanya hariannya bagus, bikin madrasah, bikin dunia, tapi nggak mudah diakses karena nggak terkenal. Ya itu bawaan manusia plus minus seperti itu. Tapi kita semua ingin salimus sodri, apa ingin salimus sodri, ingin. Makanya kalau nu sering nopo niki cerita salimus sodri didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didikan Kanjeng Nabi. Saya hormat sama tokoh saya termasuk tokoh negara. Saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan, menjaga apa? Meskipun dalam banyak hal kita beda, ya kadang beda itu kadang kita ngeritik. Itu bawaan ulama dulu Zakaria Al-Ansori itu ya ora cocok ke Imam Suyuti. Imam Suyuti ora cocok ke Imam Sakhawi. Nek ketemu mbok takok bor. Ya ulama dulu biasa satu kurun itu saling nggak bertanya karena fokus ke dunia masing-masing. Misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu ya yang ditanyakan sanadnya dulu. Tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya, atau tradisi mereka itu makna dulu. Kita tidak tahu. Misalnya tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya, meskipun kecil. Di dalam sisi itu bagus India. Tapi Indonesia enggak. Indonesia itu lebih suka makhrajnya dulu. Yang tentang fikihnya ada paket lain, ada paket. Terus kalau tradisi keluarga saya, meskipun keluarga Quran itu anak kecil ya nggak disuruh ngapalkan Quran. Bapak saya nggak pernah nyuruh saya ngapalkan Quran, tapi setelah bisa baca kitab, ya baru disuruh ngapalkan. Ada yang nggak, yang ngapalkan dulu biar apa? Otaknya masih jernih katanya. Ya macam-macam, semuanya baik. Dan kita saling ngeritik karena tadi, nak cacilik langsung ngapal lo, kadang najis gak roh sopan santun. Yang fatalnya lagi kadang akidah ahli sunnah wal jamaah gak ngerti. Jadi ada lucu kan akhirnya hafal Quran tapi akidahnya tidak ahli sunnah karena nggak pernah dikenalkan ahli sunnah. Tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa hafal, kemudian orang tuanya niat benain akidah ahli sunnah. Akhirnya ono wong kaji mulai nganggo madzhab saenake mergo roh wong Mekah iku ora ngoyo. Nang Mekah iku biasa salat ra kunut terus do omah ora kunut. Sesuai neng sholat tuh neng Mekah biasa sholat ngangkat kursi ngalor ngidul diangkat. Ajan kewai wong Arabi bento, wong Arab napa bento. Iki kula sering ditakoki iku. Kula niku ora ampun sinau madzhab kathah, mboten madzhabul arba'ah tok nggih madzhab kathah. Anu sering ditakleti. Kula kan nate umroh 2009 terus haji 2000 pingin 2013. Nah niki London niki kula niki ra ngelu tapi maksa ngaji lah. Nak ngelu ra ngaji malah ora ngamal. Jadi tetap ngaji. Kula niku sering ngertos ya, pancen tiyang Arab ki sing bodho ki langkung kathah ki sami kaliyan tiyang Indonesia ki sami sebetulnya ki sami. Mergo kula nek gojlok ngoten misale diomongi wong Arab di Indonesia pun ya luwih akeh wong napa bodho. Ah niku nek misale soft ngarep iku kosong. Niku ki emang mlaku, kursine digawa. Kula niku perasaan nak kiai Indonesia jan saya sedanten dalam hal salat. Angger gak ngelu banget kok mboten lungguh. Nah wong Arab mboten. Ya suwe hati salat wis gawa kursi. Wong gedut-gedut. Lah kula ngerti nak sehat iku nak soft ngarep iku kosong, kursine diangkat. Padahal niku lho. Jare tak maklumi nak menawa lara jebule kursine napa? Diangkat. Ya tenang ae terus digo-lugo meneh. Luguhe lugu koyo wong marung niku lho lugu kursi mboten nak Indonesia lugu sopan. Lugu iftiras to nggih. Nak wong Arab mboten lugu napa? Kursi. Kok ya biasa digo mlaku kok di parah tenan. Niku sing kula nate ditangkleti tiyang niku. Nak wonten tiyang nelpon ya diangkat. Diangkat terus muni diawara telepon diangkat as-shalah terus dipadil apa sa'i meneh. Aku ora ngerti. Gus lha iku madzhab apa? Nek iku madzhab bento. Perkarane berhubung ning Mekah dikira ngono iku ya ana pembenaran secara napa? Syar'i. Dadi mergo ning kota suci pusate napa Islam. Jadi mulane
dados wong alim teng Indonesia kudu pede, mergo sering digertak ning Mekah ya ora ngono. Mulane kula wonten live niku kula nganggep satu-satu. Wonten TV live. Wong NU iku mantep kunut. Dinyek mbek Muhammadiyah, Mekah pusate Islam ora ono napa kunut. Tapi saiki iku traweh Mekah live 20 rakaat. Jarung lujute Mekah iku traweh 20 rakaat. Tapi Muhammadiyah tetep walu jadi satu-satu dadi. Lah cara kula iku padha klirune. Artine padha klirune nek wis mantep kunut ya kunut ae, nek mantep 8 ya 8 wae ora usah anut Mekah. Mekah iku tahu dienggo kebanggaane Abu Jahal, Abu Lahab banggane nggih nganggo napa Ka'bah. Jadi jangan kira sarana kebenaran itu jadi benar terus mboten. Misalnya sampean hafal Quran terus bangga, cara agama dianggap ujub. Ujub ku nglebur napa ngamal. Sampean seneng sedekah terus mulai tebek sing mbok sedekahi yo nglebur ngamal. Wong cara pangeran niku duwe ndekne kabeh. Dikira iso ngarepe pangeran ngendikan, tapi piye kula sedekahi nang mulai tebek kula. Takoki pangeran, duwe sapa? Paham cara pangeran apa? Duwe sapa? Ini penting kula aturaken. Dadi sampean mboten saged sithik-sithik berdasar pemerintahan Arab Saudi sing sakniki ulamae berfatwa Wahabi. Nggih biasa mawon nak ada pembenaran dari mazhab kita nggih kita ikut, kalau ndak ya ndak. Misalnya sekarang yang jadi polemik kula nggih sering dipisoi di yang perkara fatwa. Ini ki rungokno tenan nggih. Dan sekarang sampai jadi polemik. Cuma nggih mboten kula wales wong bodoh. Mator jadid, ini rungokno sing haji-haji. Ini masih kontroversi, tapi saya baca banyak. Mator jadid, airport sekarang yang di Jeddah, itu ada yang menghitung dari pihak Depak Indonesia itu 120 kilo dari Ka'bah, dari Budi Ka'bah dari Masjid Haram. Tapi kalau mator kodim pelabuhan itu pernah dihitung sekitar 70 kilo sampai 78. Rungokno ya. Nah, tren atau pola mikot itu minimal itu marhalaten. Kira-kira kisaran berapa dua nopo marhalah. Dua marhalah itu ada yang ngitung 80 kilo, 84 nopo kilo. Niki rungokno ya. Niki kalau tangklet sing nate-nate haji. Sampean pernah enggak dengar haji disuruh ihram di atas pesawat? Mboten nate pernah pireng mboten. Sering kan? Sing pun mepet-mepet biasanya kan ihram teng napa? Dhuwur napa? Pesawat karena sudah ada liwat Medina. Nah, liwat Medina kan jelas ya mengke mikote saking bir napa? Ali. Tapi nak sing pun mepet haji biasanya langsung napa? Mekah. Lah mengke kuwatir gak entuk mikot. Kan mikot napa? Teng pesawat. Nah itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ini kalau kalian ngeluh nak menawi salah didelok kitabnya mon. Kulo nu gak ada kitab niku per 100 tahun, termasuk gak ada kitab haji terkini. Mulai karangan Sayyid Muhammad, orang-orang kita, orang-orang Sunni, sampai karangan Wahabi individu, kados profesor-profesor fikih Wahabi. Ya orang alim kalau yang profesor. Sampai fatwa Wahabi yang MUI-nya, yang negara, yang fatwa negara. Jadi atas yang demikian wonten fatwa orang alim mandiri, alim MUI, ono alim NU macam-macam kan, non tarjem Muhammadiyah itu kan ada yang karena lembaga, ada yang karena individu. Nah itu rata-rata ulama sekarang tuh mengesahkan mikot dari airport yang jadid. Sing airport sing sakniki itu kan jarak sampai ke Mekah itu kan lebih jauh ketimbang yang dulu. Artinya kalau tambah jauh dari Ka'bah tambah bagus, berarti kan mesti saya ngoten niku, paham ya? Kalau ini sing mboten haji lagi ngrungokno ben ngrungokno ilmu coba pepe ra kelar kaji terus mboten. Nah ilmu tetap barokah, masih ora kelar mlebu swarga, bakas swarga tetap sae. Jenenge ilmu tetap napa barokah. Engko karek mlebune napa paham. Pola mikot itu kan ngeten ya, anggap saja Mekah itu sentral. Mikot itu pager, jadi ada star. Jadi sebelum haji ngambil star disebut apa? Mikot. Jadi misalnya saking Madinah Bir Ali, mungkin saking Yaman ya Lamlam, mungkin saking Irak Datu Irkin, mungkin saking mriki kan itu zaman Nabi mun diputuskan. Nah, untuk yang dari kawasan Jeddah
Dulu zaman Nabi Sugeng itu kan yang orang Mekah ya ihram dari Mekah, tapi masalahnya ini orang luar sekarang lewat nopo? Lewat budi Jeddah. Nah, kalau kebetulan jaraknya itu panjang, jauh, itu malah baik. Jadi misalnya sampai ihram ke Solo malah mesti sah. Cuma keselen kemal kemul mulai Solo ngantos Mekah. Ihram ke Jakarta mesti sah. Karena pola mikot itu mesti paling pendek itu 2 marhalah dari Ka'bah. Nah, Jeddah sing kodim, Jeddah yang dulu itu mepet Ka'bah. Enggak sampai 80 kilo kan potensi tidak sah. Tapi kalau yang motor jadid sekarang, airport sekarang jaraknya sekitar 120. Jadi potensi sahnya tinggi. Sehingga banyak mengatakan sah. Itu termasuk fatwa ulama Wahabi yang sekarang juga beberapa ulama. Nah, tapi banyak juga yang mati-matian. Wong kula melok debat niku sampai ngeten. Ya pisu-pisuan tapi pisuane kiai kan ya apik. Biasane ora muni kakekane mau muni kurang asem ngono tok. Nah kakekane kan pisuane wong dalanan. Pisuane kiai tapi luwe elek lho asline. Atok muni cara kula lho, atok muni kakekane timbang muni pokoke Gus sing ihram sangka matur jadid kok Jeddah diragukan mabrurnya. Dadi luwe jenengan atok misoi timbang muni ngoten niku ngono. Wong jenengan ra pangeran kok darani mabrur. Kelangan dhuwit 40 juta ya akeh tenan sampean darani apa ora mabrur. Lah nek cara jenengan lah aku wis biasa muni sah dadi aku muni sah wae. Seperti bangun siji sakake umat Nabi. Terus aku yakin pangeran Nabi. Antara ketemu pangeran sah ora sah milih sah aku mesti aku yakin. Karena polanya sudah ketemu, polanya itu sudah melebihi napa marhalaten. Karena mikot ini tidak ada zaman Nabi, Jeddah itu tidak ada. Nah, yang perlu sampean catat, ini sampean latihan ngaji kayak ben boten sombong. Meskipun nak sampean ra kelar kaji ra gelem ngrungokno lagi ya sombong, pepe ra kelar ora belajar ya jenenge sombong. Wong kula sederenge kaji sing kaji nggih tanglet kula, mergo ngalim kula padahal kula dereng kaji. Sampeyan tak ceritani, Zati Irkin, Irak itu zaman Nabi belum diputuskan oleh Nabi. Pertama sing memutuskan itu Umar. Bahwa mikotnya orang Irak itu dari Zati Irkin. Tidak asli dari Nabi. Akhirnya ya dipakai konvensi sampai sekarang disepakati dari Zati Irkin. Artinya kalau Jeddah diputuskan sekarang mikot, dulu itu tidak ada orang pergi dari arah Jeddah. Ya mungkin. Tapi Jeddah sing kira-kira kisaran jarak dari Ka'bah di atas 100. Aman berarti di atas aman. Niki penting kula aturaken. Lah terus perdebatan di ulama Wahabi sendiri juga ulama seluruh dunia ngeten pertanyaannya. Pesawat katanya, pesawat kalau dari Indonesia itu di atasnya alam lam, berarti ikut mikotnya orang Yaman. Karena ngeliwati Yaman berarti mikotnya ikut orang Yaman. Tapi kalau misalnya pesawatnya kok muter ke Medina, niku nggih liwate Bir Ali. Tapi perdebatan di sana tuh gini. Niki rungokno kan mungkin yang ngaji di sini yang produk pedotan mondok kan juga ada tahu krungu-krungu sithik fikih. Pertanyaannya begini. Ada orang sumpah. Wallahi demi Allah saya ndak akan ngelewati Jakarta. Dia sumpah di darat. Wallahi saya tidak akan pernah ngelewati Jakarta. Aku seorang bakal ngidakno Jakarta. Bariku dekne numpak pesawat ke Surabaya maro Medan. Itu dianggap melanggar sumpah ndak? Ulama debat. Ya melanggar sumpah. Wong dekne piye liwat Jakarta. Ana sing darani ora melanggar sumpah. Wong maksude ra ngliwati Jakarta ya ora ngliwati sikile, ra ngliwati secara. Tapi nek ning dhuwur ya ora diitung. Wong ning dhuwur. Lah, justru nek sing darani ra diitung tidak mengesahkan juga yang mikot dari pesawat, malah bro-bro-bro to perkarane. Mergo ora iso misale secara fikih wong liwat dhuwur pesawat. Jadi misalnya Ruhin liwat dhuwur pesawat terus kamu bar diliwati Ruhin di dhuwur pesawat. Omahku dhuwure aku bar diliwati Pak SBY. Mergo Pak SBY bar ning Yogya terbang dhuwure omahe Ruhin. Terus iso diomongno Pak SBY bar liwat omahku.
Merkorane liwat. Guburi. Sah mboten sampean jawab. Mboten kan. Jadi perdebatan sampai sekarang. Nah, apapun perdebatan itu, sampean jangan ceroboh, jangan latah bilang diragukan kemabrurannya. Jadi kalau tahun kemarin itu sampai rame, satu KBIH itu satu pesawat itu mengharuskan pakai pakaian ihram dari Solo, sing pun akhir ya biasanya sing pun apa? Akhir. Nah, sing pun mepet kan hajine berangkat ke Solo langsung Mekah kan. Langsung musim napa? Haji. Mboten yang sampean dengar kalau yang akhir itu ihramnya di pesawat apa di Jeddah? Pesawat kan? Nah, mereka lah itu memang lebih ideal karena mesti setarnya lebih jauh dari Ka'bah. Pemenang anggo pakaiane ning putih Solo. Ya tapi resikonya niku ya, nek ampun kadung nganggo pakaian ihram dia sudah niat kalau melanggar ihram kena. Ya kena dah. Resikonya kan itu. Mesti saya tapi resikonya berda. Aja kaya ceritane wong-wong niku, wong-wong kabeh ya wong awam-awam niku. Bareng nguyuh bengok-bengok perkarane jebule cek kathok. Kula niku ya anake kiai, ya kiai sering kanca akrab ya ketua-ketua KBIH. Ya akrab kula sebagian niat apik, saya niat elek. Mesti go takok-takokan tapi ora usah bayar bisane niate ngono. Kacau dadi rata-rata ketua KBIH akrab kula. Perkara nak mamang takok tapi ora usah napa bayar. Nah, ini berarti wong kaji sitok untuk 1 juta, 2 juta dan warga ini diprotes perkara ihram mikot niku meriang. Wah piye Gus? Kula nak ihram saking pesawat ku dinyek wong alim-alim Mekah termasuk dinyek jenengan. Tapi nak badhe ihram king Jeddah gak dinyali dipisoi tiang-tiang haji jare meragukan apa? Kemabrurannya. Hal seperti itu nggih memang nggih repot nggih cara kula nggih. Nek sampean haji sanut ae pembimbinge. Sementing ora kon celananan jin ngoten mawon sing banyak repot nama masalah. Tapi saya pastikan sampean jangan pernah bilang yang ihram dari Jeddah itu tidak sah. Karena fatwa resmi ulama Wahabi sekarang pun bilang sah. Beberapa ulama kita juga bilang sah. Lah takbir yang di Fathul Mu'in, di saranya Fathul Mu'in di I'anah itu Jeddah yang dulu. Jeddah yang dulu itu pelabuhannya memang mepet Mekah. Ini pentingnya gada kitab per 100 tahun. Kalau baleni malih. Kalau yang Jeddah dulu itu pelabuhannya itu mepet Mekah. Itu tidak meyakinkan nak jaraknya di atas marhalat. Tapi kalau motor jadid sekarang, yang sekarang entah nanti kalau dirubah lagi. Yang kemarin saya haji itu jauh sekali wong numpak bis ya wis kesel ya. Wong sudah jalan bebas hambatan numpak bis kesel ya suwi ra tok-tok. Wonten sing ngitung di catatan depak resmi itu 120. Berarti mun susuk ta. Susuk kada kan? Paham ini penting kula aturaken. Terus kitab piyambak, nggih kitab piyambak. Kitab nih maksudnya kitab. Niku nggih ngalami periode. Terus kitab I'anah dikarang itu pelabuhan Jeddah itu masih dalam kisaran 80 kilo. Saniki pelabuhan mboten enten karena ndak ada yang lewat kapal laut, lewat airport niku sekarang pinten 120. Mulane pentingnya istihad. Istihad itu pokoke anut zaman, tapi hukumnya tetap. Anut zaman hukumnya tetap ngeten maksudnya. Kanjeng Nabi riyen nitih napa? Unta kan. Terus Nabi nek numpak unta maca napa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kowe ra iso gawe hukum ngene, bareng kowe numpak Kijang Innova utawa numpak bis. Aku ora maca donga iku. Mergo Nabi maca donga iku numpak unta. Lah iki bis. Lah iku berat hukum iku mestine tetap maca donga iku. Lah soal kok kendaraan iso unta suatu saat ganti bis. Mulane wong-wong sing sithik sunah rasul ya ana gobloke. Lah nek anut sunah rasul maca donga subhanalladzi ngenteni sing mbok tumpaki unta. Ngono wae cek ora persis sunah rasul, numpake kudune Mekah. Barang wis numpak Mekah cek pertanyaane unta ora unta sing ditumpaki Kanjeng Nabi. Bar ayo repot. Mulane wong apa sini rasul iku ya ana klirune, tapi kowe nglirokno ya goblok kowe dadi sekuler.
Tapi mbok imani teman-teman ya kita gobloke wong sisi gobloke ya akeh tenan. Nah, padahal orang sepakat kan kita naik kijang pun ya